Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, jika pagi yang indah ini Engkau perkenankan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima taburan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, biarlah hikmat Tuhan tercurah atas kehidupan kami, sehingga kami mampu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian seru doa kami pagi ini, kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Saudaraku, dalam perikop minggu-minggu yang kemarin kita telah mengerti, kita telah belajar bersama bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas banyak orang. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki.
belum yang perempuan, belum yang anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengikuti Tuhan saat itu, mereka hanya mengingini berkat-berkatnya. Pada perikop yang kita baca pada pagi hari ini, orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus sampai di Kapernaum. Apakah mereka benar mengasihi Tuhan? Ataukah mereka hanya menginginkan berkat-berkatnya? Pada pagi hari ini, tema yang diberikan bagi kami untuk kita boleh belajar bersama, yaitu tentang memelihara kesatuan roh. Kita semua tahu bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh manusia adalah keseluruhan secara fisik manusia, yaitu yang dapat kita lihat. Sebagai contoh, ada tangan, ada kaki, ada mata, hidung, telinga, dan yang lain-lain. Sedangkan jiwa manusia, yaitu keseluruhan batin. Apa yang tidak terlihat yang ada di dalam diri manusia itu. Ada angan, ada perasaan, ada keinginan, dan yang lain. Tetapi pagi ini saya tidak ingin membahas panjang lebar tentang tubuh dan jiwa manusia. Tetapi pagi ini kita mau belajar tentang roh manusia. Roh manusia itu adalah nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, agar kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, sifat Tuhan yang adalah roh, maka kita pun, kalau kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, seharusnya kita pun datang di dalam roh. Bukan seperti apa yang dicari oleh orang-orang banyak tadi, mereka datang hanya ingin mencari berkat-berkatnya saja. Bagaimana dengan hidup saya dan panjenengan? Apakah kita pun demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menjaga, memelihara kesatuan roh kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus? Pagi ini ada beberapa poin yang dapat kita pelajari bersama-sama. Poin yang pertama, agar kita dapat memelihara kesatuan roh kita dengan Tuhan, yaitu dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuhnya, dan kita mau menyerahkan total kehidupan kita di dalam kedaulatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memelihara kesatuan roh. Kata memelihara, kalau kita boleh belajar bersama-sama, memelihara itu harus dirawat. Memelihara itu harus dikasih makan dan dikasih minum. Tidak cukup untuk kita lihat saja. Sebagai contoh, suami saya memelihara burung di belakang saya ini. Tidak cukup hanya dilihat setiap pagi, siang, ataupun sore. Tetapi burung-burung ini harus dikasih makan, Bapak Ibu. Harus dikasih minum, harus dirawat. Kalau pagi harus disemproti air. Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka burung ini lama-kelamaan dia akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya roh kita. Roh kita pun butuh makan dan butuh minum. Apakah makanan roh kita? Dan apakah minuman roh kita? Mari kita belajar di ayat yang ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kita mengerti sekarang bahwa darah Tuhan Yesus itu adalah minuman roh kita.
Dan daging Tuhan Yesus itulah makanan buat roh kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan perjamuan kudus di gereja, kita makan roti, kita minum anggur, itu adalah lambang di mana kita mempersilahkan Tuhan Yesus masuk dan bertahta di dalam relung hati kita. Menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai kehendak kita, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk gedang matang wit, Bu. Ngelak, Bu, aku. Yo, teku yo ngelak. Nggih, niki wong tak tugaske roti, Pak, saking peken. Niki lho, Pak, mau ke pasar mau tak tugaske roti. Kalih nggih niki, wontene namung toya. Bapak wong kebon angsal pisang iku wau. Iya, Bu, iku tok setulur. Ketoke kok kesel ngono, Pak. Kakak ana kono kok CP lan apa nek kok dilodo molo. Nggih, aku sempat tak cripingi. Lah iki ngunjuk riyen. Lah niku rotine dicipi. Ketoke kok winuk ngoten. Iya, Bu. Diunjuk, Pak. Monggo ku roti dicipi ketoke winuk niku senengane jenengan niku lho sing kacang karo seres. Seperti halnya roti yang tadi saya suguhkan di hadapan Bapak Slamet. Roti ini enak, roti itu enak sekali. Tetapi kalau roti itu cuma dipandang oleh beliau, tidak dinikmati, tidak dimakan, maka roti itu tidak akan pernah berdampak bagi Pak Slamet. Begitu juga halnya kalau kita mengenal Tuhan, kita mengerti Tuhan, kuasanya luar biasa, sanggup menyembuhkan orang sakit, sanggup memberi makan 5.000 orang. Tetapi kita tidak mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita, bertahta di dalam relung hati kita, maka kuasa Tuhan tidak akan pernah dinyatakan dalam hidup saya dan panjenengan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal saya mau katakan kepada panjenengan semua. Jika ambisi kita, kedagingan kita, kesombongan hati kita masih terus memerintah di dalam hati kita, selamanya Tuhan Yesus tidak akan pernah mau bertahta dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku, turunkan ambisimu, turunkan kesombonganmu, turunkan kedaginganmu. Biarlah hanya roh Tuhan yang bertahta di dalam relung hati kita, memerintah setiap apa yang menjadi kehendak di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan selaras dengan kehendak Tuhan. Untuk poin yang kedua yang kita akan pelajari bersama, yaitu bagaimana kita mengenal akan misi Tuhan bagi dunia ini. Apakah misi Tuhan bagi dunia ini? Kita akan bersama baca di ayat yang ke-27. Bekerjalah
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bagaimana kita harus bekerja. Tidak hanya mencari makan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tetapi pagi ini Allah mengingatkan kita harus bekerja. Kita harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus bekerja untuk mendapatkan roti yang kekal, yang tidak binasa. Karena kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi keselamatan itu untuk seluruh dunia. Kita bisa baca di ayat yang ke-33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Jelas sekali dikatakan, memberikan hidup kepada dunia. Bukan untuk saya, bukan untuk panjenengan sendiri, tetapi untuk dunia. Pagi ini Allah mengajarkan kita bagaimana kita harus bekerja untuk kepentingan Tuhan. Tidak hanya bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kita, terlebih dari semuanya itu, kita harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. 2 poin telah kita pelajari, Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita dapat bersekutu, kita dapat memelihara roh kita dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, sebagai penutup, saya ingin menyanyikan satu pujian buat panjenengan semua. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh semua karenaku mengasihimu, Yesus. Pujian ini sering kita nyanyikan, tetapi benarkah pujian ini tulus dari hati kita? Kita bekerja, kita melakukan segala pelayanan di gereja. Benarkah kita melakukannya untuk Tuhan?